Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, lingkungan perlahan mengalami degradasi. Degradasi lingkungan dapat menyebabkan bencana alam, perubahan iklim secara drastis, munculnya penyakit, dan pencemaran lingkungan. Salah satu faktor penyebab degradasi lingkungan yaitu faktor manusia. Ada banyak kegiatan manusia yang menyebabkan degradasi lingkungan. Contohnya yaitu kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan tersebut meliputi pembangunan perumahan, pembangunan jalan tol, pembangunan gedung-gedung bertingkat, serta pembangunan kawasan industri. Proses pembangunan tersebut harus berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam hal ini, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan atau regulasi. Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dalam peraturan ini menjelaskan tentang definisi izin lingkungan, proses penerbitan izin lingkungan, sampai sertifikasi yang terkait dengan proses untuk memperoleh izin lingkungan, seperti sertifikasi AMDAL contohnya. Oleh sebab itu, PT Envirometrics Indonesia berinisiatif untuk membentuk usaha dalam bidang jasa konsultasi dan jasa pelatihan. PT Envirometrics Indonesia adalah perusahaan jasa konsultasi lingkungan yang melayani kebutuhan Anda untuk pembuatan dan pengurusan izin lingkungan. Selain itu, demi meningkatkan kompetensi SDM di perusahaan Anda, kami juga merupakan sebuah lembaga pelatihan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, serta di bidang lingkungan hidup. Visi dan misi. Visi kami meliputi: pertama, menjadi perusahaan konsultan lingkungan yang berintegritas dengan mengedepankan aspek profesionalitas serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua, menjadi lembaga pelatihan dan pengembangan SDM yang terkemuka di Indonesia, terutama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Misi kami meliputi: pertama, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan demi tercapainya kepuasan pelanggan dengan mengedepankan aspek profesionalitas, ketepatan waktu, sehingga terjalinnya hubungan yang erat dengan pelanggan. Kedua, menyelenggarakan pelatihan untuk membentuk SDM yang profesionalitas dan handal di bidangnya. Ketiga, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan kami. Layanan jasa kami meliputi layanan jasa pelatihan, misalnya seperti pelatihan metode dan teknik penyusunan dokumen AMDAL, pelatihan metode dan teknik penyusunan dokumen UKL-UPL, pelatihan tentang dasar-dasar AMDAL, dan lain sebagainya. Layanan jasa konsultasi, misalnya seperti pembuatan dan pengurusan izin lingkungan, izin pembuangan limbah cair atau IPLC, serta perizinan TPSB 3. Target pasar. Berdasarkan data yang kami ambil dari Google Trends tahun 2020, pencarian dengan kata kunci konsultan lingkungan paling banyak dicari di daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Oleh sebab itu, target pasar kami meliputi industri, rumah sakit, perumahan, maupun perusahaan lain yang berada di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sementara itu, untuk target pasar lembaga pelatihan, kami hanya berfokus pada jasa pelatihan K3 dan lingkungan hidup. Sehingga target pasar kami atau calon peserta training yaitu mahasiswa dan personel HSE di industri. Strategi pemasaran.
Strategi pemasaran kami untuk jasa konsultasi menerapkan prinsip one day service, yang artinya pelanggan akan mendapatkan tanggapan dari kami maksimal H+1 sejak permintaan diterima oleh kami. Selain itu, kami memberikan waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan jasa konsultan lain. Dari segi harga, kami memberikan harga yang kompetitif. Selain itu, kami menawarkan harga dalam bentuk paket, sehingga lebih ekonomis. Strategi pemasaran kami untuk jasa pelatihan, yaitu melalui sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Kami juga berencana akan mengadakan webinar secara gratis setiap sebulan sekali dalam rangka memperkenalkan perusahaan kami kepada target pasar. Dalam setiap perencanaan kegiatan, pasti membutuhkan modal. Tak terkecuali dengan kami sebagai jasa konsultasi dan jasa pelatihan. Kebutuhan modal kami meliputi depresiasi dan consumable. Depresiasi meliputi printer dan scanner, seragam, ATK, maupun sewa tempat. Biaya per tahunnya berjumlah Rp11.450.000, yang bila dibagi per bulannya menjadi berkisar 954.167, atau bila digenapkan 955.000. Kemudian untuk consumable-nya meliputi kertas A4, kertas sertifikat, tinta printer, dan biaya promosi, yang jika dijumlah berkisar Rp840.000. Biaya depresiasi dan consumable tadi dijumlah, maka total biaya per bulannya berkisar Rp1.794.167, atau bila digenapkan menjadi Rp1.795.000. Profit margin. Dalam menghitung tingkat laba penjualan, kami menggunakan profit margin. Profit margin adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk suatu tingkat kegiatan penjualan. Dalam memperoleh keuntungan, untuk jasa konsultasi serta jasa pelatihan, kami mengambil keuntungan sebesar 10 hingga 20% dari total penjualan bersih. Misalnya, biaya narasumber untuk 10 orang peserta sebesar Rp5 juta. Kemudian kami mengambil keuntungan sebesar 15%. Sehingga biaya penjualan sebesar Rp5.750.000. Kemudian Rp5.750.000 dibagi 10 orang peserta. Sehingga biaya dibebankan kepada peserta sebesar Rp575.000 per orang. Target yang akan dicapai. Kami memiliki target yang akan dicapai, meliputi: pertama, mengadakan free webinar atau Enfreelog program. Enfreelog program adalah salah satu program di Envirometrics Indonesia yang menyuguhkan webinar secara free atau gratis. Enfreelog program ini kami rencanakan di awal tahun 2021. Dalam Enfreelog program ini, kami berharap PT Envirometrics Indonesia dapat dikenal pada khalayak umum, baik dalam bidang jasa pelatihan maupun jasa konsultasi. Untuk Enfreelog program ini, kami mengundang dosen maupun alumni Universitas Pelita Bangsa sebagai pemateri atau narasumber. Kedua, Enfreelog program. Enfreelog program adalah program pelatihan atau webinar berbayar. Target kami di bulan ketiga tahun 2021, kami dapat membuat sebuah pelatihan maupun webinar berbayar dengan target 10 orang peserta. Ketiga, dalam bidang jasa konsultasi. Target kami di 6 bulan pertama, kami bisa memiliki 5 customer. Dalam proses perencanaan kegiatan, kami menggunakan analisis SWOT. S. Strength atau kekuatan. Pelanggan bisa mendapatkan layanan jasa konsultasi sekaligus jasa pelatihan. W. Weakness atau kelemahan. Kelemahan perusahaan kami yaitu belum memiliki gedung sendiri dan masih memakai trainer dari eksternal.
O. Opportunities atau peluang. Peluang kami yaitu karena lokasi kami, PT Envirometrics Indonesia, berada dekat dengan kawasan industri. T. Threats atau ancaman. PT Envirometrics Indonesia bukan merupakan satu-satunya konsultan dan lembaga training di daerah ini. Itulah merupakan profil singkat dari perusahaan kami, yaitu PT Envirometrics Indonesia. PT Envirometrics Indonesia, always with passion.